Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajari bersama kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita masih pada kitab Thaharah, pada bab nawaqidil wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Kita sudah masuki bagian-bagian akhir dari bab nawaqidil wudu. Adapun sebelumnya kita kemarin telah membaca hadis Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, dilemahkan oleh Imam Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya. Tapi dari situ bisa kita ambil beberapa kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya al-hijamah, berbekam, itu termasuk salah satu metode at-tibbun nabawi, pengobatan metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengobatan dengan berbekam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri beliau, dan itu sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi dia memiliki banyak manfaat. Kemudian kesimpulan yang kedua, keluarnya darah dari selain dua jalan, dari selain kubul dan dubur. Misalkan keluar darah karena bekam, keluar darah dari hidung karena mimisan, keluar darah ketika gigi tanggal, atau keluar darah ketika luka dan semisalnya, hal itu tidaklah membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu, ya. Itu yang rajih dari pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga, keluarnya nanah, air atau cairan apapun yang itu bukan lewat salah satu dua jalan, tidak lewat kubul, tidak lewat dubur, maka itu tidak membatalkan wudu, ya, itu juga tidak membatalkan wudu. Baik. Setelah kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya ini membahas tentang masalah tidur apakah membatalkan wudu, dan ini sebenarnya sudah kita pelajari bersama di bagian awal pada bab nawaqidil wudu ini dalam kitab Bulughul Maram, di hadis yang pertama dahulu. Jadi hadis yang pertama pada bab nawaqidil wudu di Bulughul Maram membahas tentang hadis Anas radhiyallahu taala anhu, menceritakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mereka menunggu, yakni sholat isya sampai tertidur, sampai terangguk-angguk, terkantuk-kantuk, ya, sampai terangguk-angguk kepalanya. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi.
Ya, kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Nah, maka kemudian di bagian akhir ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala membahas kembali tentang masalah tidur, tentang masalah tidur kaitannya sebagai pembatal wudu ataukah tidak. Kalau kita perhatikan, kemungkinan disebutkannya dua pembahasan di sini. Di bagian awal beliau sebutkan seputar hal ini, kemudian di bagian akhir beliau sebutkan lagi tentang hal ini. Kalau kita perhatikan yang di bagian awal itu beliau sebutkan hadis yang menunjukkan tidur itu tidak membatalkan wudu. Adapun yang di bagian akhir, hadis-hadis yang beliau datangkan ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Nah, maka itu ada kemungkinan sebagaimana disebutkan oleh sebagian pembahas bahwasanya apa yang beliau sebutkan di bagian awal itu adalah membahas tentang tidur yang dalam kategori atau level ringan, yaitu mengantuk tidak sampai lelap. Adapun tidur yang beliau bahas di bagian akhir ini adalah tidur yang lelap, yaitu pengkompromian yang disebutkan oleh sebagian pembahas rahmatullahi alaihim ajmain. Tapi insyaallah kita baca di sini beliau sebutkan dua hadis. Mungkin untuk keterangan hadisnya kita ringkas saja insyaallah taala, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam menuntut ilmu syar'i, dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Baik. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan, wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, dan dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, ya, sahabat yang mulia, penulis wahyu, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau masuk Islam atau dirinya masuk Islam ketika Fathu Makkah, ya, bersama dengan ayahandanya Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu taala anhu. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ini adalah raja yang pertama, ya, di antara raja-raja Islam. Jadi kalau di masa setelah Nabi SAW itu dengan sistem khilafah, kekhalifahan, yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah itu sempat selama sekitar setengah tahun oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, setelah itu barulah berpindah sistemnya menjadi sistem kerajaan, sistem raja, yaitu di masanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Raja dalam artian tampuk kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh raja, kemudian kalau meninggal digantikan oleh keturunannya yang ditunjuk, begitu seterusnya, itu sistem kerajaan. Adapun kalau sistem khilafah itu ya dengan penunjukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi, ya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW wafat, ya, para sahabat kemudian berkumpul di Bani Thaqifah untuk
mereka bermusyawarah, ini siapa pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Itu dalam kondisi jenazahnya Rasulullah SAW belum dimakamkan, ya belum dimakamkan. Karena ini perkara yang sangat besar, tidak mungkin ada suatu negara kemudian tidak ada pemimpinnya, itu akan sangat membahayakan. Nanti bisa timbul huru-hara, akan terjadi kekacauan di dalam suatu negara kalau dalam waktu yang meskipun hanya sebentar tidak ada pemimpin tertingginya, tidak ada pemimpin tertingginya. Maka meskipun jenazah Nabi SAW belum dimakamkan, para sahabat sudah berkumpul, kemudian mereka di Bani Thaqifah, kemudian mereka musyawarah siapa yang menjadi penggantinya Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai kepala negara, ya, sebagai khalifah. Awalnya muncul dua pendapat. Yang orang-orang Ansor pinginnya Ansor ada pemimpinnya sendiri, ya. Oleh yang muhajirin sendiri begitu. Tapi akhirnya terjadi dialog di antara para sahabat tersebut, kemudian mengerucut pada satu pendapat, dan itu disepakati oleh para sahabat ketika itu, yaitu menunjuk sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menjadi khalifah yang pertama, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama memang beda pendapat apakah tertunjuknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu dengan penunjukan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nas, ataukah ada isyarat dari Nabi, ataukah itu murni dari pendapatnya para sahabat yang bermusyawarah. Itu ada beda pendapat ya di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tapi intinya mereka para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pertama, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diangkat berarti oleh Ahlul Halli wal Aqdi, ya, di perwakilan para sahabat yang mereka para tokoh berkumpul bermusyawarah untuk memilih pemimpin atau kepala negara penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu pula zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau Umar itu langsung ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pemimpin yang sebelumnya langsung menunjuk pengganti, itu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pengganti. Maka ini dua metode ada di dalam Islam. Metode apa? Metode Ahlul Halli wal Aqdi, ya, para tokoh mereka berkumpul untuk memilih. Jadi yang milih bukan seluruh rakyat, tapi yang milih adalah para tokoh, ya, para tokoh perwakilan memilih kepala negara. Tapi kalau Abu Bakar ke Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu pakai sistem menunjuk pengganti, ya, menunjuk pengganti. Nah. Adapun kalau Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh, beliau sebelum wafat sempat menunjuk 5 orang sahabat untuk musyawarah dan memilih di antara mereka. Ini kembali ke sistem Ahlul Halli wal Aqdi, tapi Ahlul Halli wal Aqdinya ditunjuk oleh khalifah yang sebelumnya, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 5 atau 6. Itu ada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ada Talha radhiyallahu ta'ala anhu, ada Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dan ada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada 6 sahabat ditunjuk sebagai Ahlul Halli wal Aqdi ketika itu. Pembicaraan alat kemudian mengerucut menjadi 2 kandidat, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi akhirnya sebagai pemimpin musyawarah, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memutuskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ketika Utsman wafat, maka kemudian ya otomatis digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena ketika musyawarah yang awal dulu itu kan kandidatnya 2, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Utsman sudah wafat, berarti otomatis Ali radhiyallahu anhu yang paling berhak menjadi khalifah. Ketika Ali radhiyallahu anhu kemudian gugur, maka
sempat digantikan oleh putranya yaitu Al Hasan, ya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, sekitar yakni 6 bulan, ya sekitar 6 bulan. Kemudian beliau milih untuk lengser supaya menyatukan kaum muslimin, karena ketika itu ada dua kubu Ali radhiyallahu taala anhu dan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu, pecah ya, kaum muslimin ketika itu pecah dua kubu. Akhirnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu memilih untuk lengser dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka tahun itu menjadi tahun persatuan kaum muslimin. Ya, cuma sejak itu sistemnya berubah menjadi sistem kerajaan, ya, dan itu tidak diingkari oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Cerita sedikit tentang Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau inda ahlussunnah wal jamaah adalah sahabat yang mulia, ya, sahabat yang mulia, tidak sebagaimana sikapnya orang-orang Khawarij, ya, sikapnya orang-orang Khawarij terhadap ini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun sikapnya orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah yang mencela beliau habis-habisan. Baik, kalau ahlussunnah wal jamaah memuliakan semua sahabat Nabi termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'ussah, fa idza namatil 'ainan istatlaqa al-wika'u. Al-ainu, mata, ya mata ini, mata yang untuk melihat. Kemarin kan kita bilang al-ain itu adalah termasuk al-lafzul mustarak, lafaz yang memiliki banyak makna. Bisa bermakna mata, al-ain, al-basirah untuk melihat, bisa bermakna al-jasus, mata-mata, bisa bermakna al-ain yaitu mata air, bisa bermakna pula al-dhahab, emas dan semisalnya. Tapi di sini al-ain maksudnya mata, mata yang untuk melihat ini. Mata itu adalah wika usah, wika itu tali, ya, tali. Talinya asah dubur, ya, talinya dubur. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah kiasan, ini adalah kiasan bahasa yang lunak, bahasa yang lembut, diibaratkan dengan apa? Dengan apa itu namanya? Wadah atau kantong air. Kalau zaman dulu kan ada namanya kantong air. Ya, kantong air dari kulit atau dari bahan apa, biasanya dari kulit, kantong air, kemudian di bagian lehernya itu kan nanti akan ada talinya untuk mengikat supaya airnya tidak tumpah, ya, supaya airnya tidak tumpah. Maka di sini diibaratkan tentang masalah mata maksudnya ketika seorang itu dalam kondisi sadar tidak tidur, itu maksudnya mata seperti itu. Mata kondisi sadar itu adalah wika usah, merupakan tali pengikat untuk dubur. Dalam artian ketika seorang itu matanya masih terbuka, dia tidak tidur, dia masih sadar, maka dia itu ikatannya masih kuat untuk menahan keluarnya hadas, mungkin buang angin atau misalnya itu bisa diikat. Nah, fa idza namatil ainani, lalu ketika al-ainani, dua mata itu namat, sudah tidur. Nah, kalau mata sudah tidur, sudah memejamkan mata, tidur, istadlaqa, maka akan terbukalah, ya, al-wika'u, tali tersebut, akan terbukalah tali tersebut. Nah, maka ketika mata itu sudah terpejam, orangnya sudah tidur lelap, maka ibaratnya tali yang tadi untuk mengikat supaya airnya tidak keluar itu akan terbuka sehingga airnya bisa tumpah keluar. Tapi kalau kaitannya dengan dubur berarti mungkin saja ketika tertidur itu keluar hadas, yaitu buang angin, dalam kondisi dia tidak menyadari kalau buang angin karena sudah tidur lelap, Rawi Ahmadu, jadi hadis menunjukkan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Dari hadis menunjukkan tidur itu membatalkan wudu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, wa Tabarani, dan Imam Tabarani rahimahullah taala, wa zada, dan Imam Tabarani ada tambahan dalam riwayatnya,
wa man nama falyatawaddo. Ya, tambahannya man siapapun nama yang tidur falyatawaddo maka hendaklah dia berwudu. Ya, siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Ini lebih tegas lagi menunjukkan menurut hadis ini ya, biasanya tidur itu membatalkan wudu. Baik. Hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma ini diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Ya, ada yang menghasankan, ada yang melemahkannya. Itu ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ringkasnya, kalau anda condong ini hadis dhaif, ya. Di antara yang mendhaifkannya ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kemudian juga ada Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma di sini. Dan di dalamnya memang ada beberapa cacatnya, ada beberapa cacat. Yang rajih ini adalah mauquf, ya, mauquf terhenti kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi itu keadaan hadisnya. Selanjutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, wa hadhihi ziyadatu tambahan man nama falyatawaddo fi hadzal hadits, dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhuma ini itu ada inda Abi Dawud, ada pula pada riwayatnya Abu Dawud rahimahullah taala, tapi min hadis Aliin, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Duna qali, tanpa ucapannya istatlaqal wika'u, terbukalah tali. Maksudnya kalau yang riwayat Ali radhiyallahu taala anhu itu man nama falyatawaddo, ya, siapa yang tertidur, siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu, ya, maka hendaklah dia berwudu. Terakhir kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, wa fi kilal isnadaini dha'fun, pada masing-masing dari dua sanad hadis ini adalah ada sisi kelemahannya, ada sisi kelemahannya. Hadisnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma ada kelemahannya, yang dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan Abu Hatim rahimahullah taala. Begitu pula hadisnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu ada sisi kelemahan, bahkan ada 3 cacat, ya, ada 3 cacat, dan di sini juga dilemahkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala, kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah taala. Nah, ringkasnya dua hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, dua hadis ini adalah hadis yang dhaif. Cuma tentang masalah berwudu karena tidur, di awal dahulu sudah kita sebutkan ada hadis yang hasan riwayat Al-Imam An-Nasai rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Sufyan bin Asal radhiyallahu taala anhu tentang masalah yakni memakai khuf, ya, masalah memakai khuf untuk yang safar ada rukhsah untuk tidak membuka khufnya ketika berwudu sampai 3 hari 3 malam. Itu ketika apa? Ketika hadasnya min baulin au ghaitin au naumin. Kalau dari hadas berupa tidur ataupun buang air kecil ataupun buang air besar, maka itu tidak usah membuka khufnya, rukhsah selama 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Illa min janabatin, kecuali kalau janabah, kalau hadas besar harus mandi besar, khufnya harus dibuka. Nah, maka itu menunjukkan tidur itu membatalkan wudu. Nah, khonifiddin rahimani rahimakumullah, cuma di awal dahulu sudah kita sampaikan pembahasan bahwasanya masalah apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak, atau ada perincian. Ini khilaf yang banyak sekali pendapat para ulama rahmatullahi alaihim ajmain dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini. Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Intinya karena adanya hadis-hadis yang zahirnya itu bertentangan, ya, zahirnya itu bertentangan. Contoh sederhana, ada hadis Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Muslim, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka tidur kemudian mereka sholat tanpa wudu lagi,
tanpa wudu lagi. Maka itu menunjukkan berarti apa? Berarti tidur itu tidak membatalkan wudu kan gitu. Hadisnya Anas Malik radhiyallahu ta'ala riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan sampai para sahabat menunggu Isya itu sampai tidurnya itu sampai teranggu-anggu, saking ngantuknya gitu kan. Itu sampai teranggu-anggu, kemudian ketika waktunya sholat mereka langsung sholat tanpa wudu lagi. Hadis ini menunjukkan tidur tidak membatalkan wudu. Tapi ada hadis yang lain tadi, hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan apa? Tidur itu membatalkan wudu. Nah, menyikapi dua hadis yang berbeda ini, sikapnya para ulama pun kemudian berbeda-beda. Ada yang merojihkan yakni hadisnya Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu dan yang semisalnya, sehingga mengatakan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu secara mutlak, secara total ya. Ini pendapatnya sebagian ulama rahmatullahi alaihim ajmain, di antara Imam Ishaq bin Rahawayh rahimahullah taala dan Ibnul Munzir rahimahullah taala. Sebaliknya ada yang merojihkan hadisnya Anas Malik radhiyallahu taala anhu, karena penunjukannya jelas. Mereka mengatakan tidur itu tidak membatalkan wudu ya, tidur itu tidak membatalkan wudu. Ada pula yang lainnya mengatakan bahwasanya apa? Dikompromikan antara dua hadis yang bertentangan ini ya, dikompromikan antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan ini. Satunya mengatakan batal, satunya menunjukkan tidak batal, maka dikompromikan, dibawa kepada keadaan-keadaan yang berbeda-beda ya. Cara mengkompromikannya mereka juga para ulama berbeda-beda, banyak pendapat dalam hal ini. Ringkasnya, kalau Anda pribadi, sebagaimana yang kita sebutkan di pembahasan awal dahulu, condong kepada pendapatnya ulama Malikiyah. Jadi itu satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, bahwasanya tentang tidur itu diperinci. Perincian yang pertama, kalau tidurnya lelap maka itu membatalkan wudu berdasarkan hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu taala anhu. Perincian yang kedua, kalau tidurnya tidak lelap maka tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun dobit patokan apakah lelap atau tidak lelap, yang namanya lelap itu ketika seorang yang tidur itu sudah tidak menyadari lagi apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang terjadi di sekitarnya. Nunggu qomat kok kemudian tertidur, ketika iqomat ya, ternyata ketika dikumandang iqomat ternyata dia tidak bangun, disentuh sama temannya nggak bangun, berarti itu sudah lelap meskipun baru sebentar, meskipun tidak ngorok. Nah, meskipun tidak ngorok, meskipun baru sebentar, kalau sudah tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya atau di sekitarnya, berarti itu tidurnya lelap dan itu membatalkan wudu. Harus berwudu sebelum sholat ya, harus berwudu dulu sebelum sholat. Baik, itu yang rajih dari pendapatnya ulama Malikiyah dan satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Selanjutnya ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, satu lagi hadis masih terkait tentang bab ini. Hadis yang berikutnya, wali Abi Dawud aidan, juga riwayat Abu Dawud Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal wudu'u, hanyalah wudu itu, ala wajib atas man-nama, orang yang tidur, muttaji'an, dalam keadaan berbaring, muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini zahirnya menunjukkan wajibnya wudu karena tidur itu hanya dalam kondisi kalau tidurnya itu terlentang atau berbaring. Kalau tidurnya masih duduk maka tidak batal wudu. Nah, yang batal wudu itu ketika tidurnya itu berbaring. Tapi sayang hadisnya lemah. Hadisnya di dha'fun aidha, dalam syaratnya juga ada kelemahan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukilkan kesepakatan para ulama ahli hadis bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, meskipun ada juga ulama yang berpendapat seperti itu, yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau berpendapat kalau tidurnya berbaring itu batal wudunya,
kalau tidak berbaring maka tidak batal wudunya, itu madhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Hingga yang roji apa yang kita sebutkan tadi, jadi pendapatnya ulama Malikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kalau tidurnya lelap batal wudunya, tapi kalau tidurnya tidak lelap maka tidak batal wudunya. Baik. Atau pendapat yang kuat juga yaitu ya pendapat yang mengatakan batal mutlakon. Cuma kalau anda masih lebih condong kepada pendapatnya ulama Malikiyah dan satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang merinci dalam masalah itu. Baik, insyaallah sampai di sini kita cukupkan, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah harus mandi ketika saat bangun tidur ternyata ada cairan keluar pada kemaluan, sedangkan malamnya tidak mimpi, Ini harus diperinci cairan yang keluar itu cairan apa ya. Harus dilihat dulu cairannya cairan apa. Kalau cairannya baul air kencing berarti ngompol gitu. Kalau ngompol ya nggak wajib mandi, cuma wajib bersihkan najisnya, kemudian kalau mau sholat ya wajib berwudu. Tapi kalau dilihat yang keluar itu ternyata air mani ya, maka ciri-cirinya adalah air mani, berarti wajib mandi meskipun tidak mimpi ya, ya, karena patokannya adalah apa? Yang menjadi patokan itu adalah keluarnya air mani ya, air mani ya. Mimpi tapi nggak keluar air mani ya tidak wajib mandi. Kalau air mani tapi tidak mimpi ya wajib mandi ya, yang jadi patokan adalah keluarnya air mani. Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan apa umat muslim terpecah di zaman Hasan? Ini pertanyaannya yang perlu diluruskan. Terpecahnya itu bukan di zaman Hasan ya, bukan di zaman Hasan radhiyallahu taala anhuma. Tapi mulai pecah itu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dibunuh oleh orang-orang Khawarij ya, Baik. Nah, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, maka muncullah dua pendapat di antara para sahabat dengan ijtihadnya masing-masing. Kubunya Ali radhiyallahu anhu berpendapat yang harus segera diselesaikan itu yaitu apa? Menjaga stabilitas negara, keamanan negara. Maka masalah pemimpin negara ini harus ditetapkan dulu. Baru nanti mengurus tentang masalah tertumpahnya darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beda lagi ijtihadnya Umayyah radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat ini masalah darahnya Utsman ini harus diselidiki terlebih dahulu sampai tuntas, usut tuntas pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini, baru kemudian ngurus siapa yang menjadi pengganti sekepala negaranya. Dua pendapat ini akhirnya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Tapi kita dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menghormati semua para sahabat Nabi ridwanu alaihim ajmain. Kita katakan masing-masing dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maupun Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma itu adalah berijtihad dan mereka ahli ijtihad. Cuma kita tidak mencela salah satu dari beliau berdua.
Ya, beda di dalam ijtihadnya, ya beda di dalam ijtihadnya. Jadi sampai terjadi perang apa? Perang Siffin ya, antara kubunya Muawiyah bin radhiyallahu ta'ala anhu dengan kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Permasalahannya apa permasalahannya? Pihak-pihak yang mereka terlibat dalam pembunuhannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu kemudian pakai strategi menyusup ke pasukannya Ali. Ya, menyusup ke pasukannya Ali radhiyallahu taala anhu. Itu yang bikin susah, itu yang bikin rumit. Kalau seandainya mereka tidak gabung dengan pasukan Ali, ya mungkin agak lebih mudah untuk mengurusi atau menangkap orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Tapi masalahnya mereka gabung ke pasukannya Ali. Dan ini sangat sulit untuk menyelidikinya, butuh waktu untuk hal itu, sehingga Ali radhiyallahu taala lebih memilih untuk yakni menunda dulu masalah kasus tertumpahnya darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan perang Siffin itu, perang Siffin antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu juga tidak lepas dari adanya provokator ya. Jadi ada provokator yang menyusup di pasukannya Ali, ada provokator yang menyusup di pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula yang terjadi ketika perang Jamal antara kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan kubunya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Talqah radhiyallahu taala anhu dan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Nah, ini juga ada kesalahpahaman ya, masing-masing berijtihad, kemudian juga ada provokator. Ketika itu sempat berjumpa antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ini berapa berbicara untuk apa baiknya. Nah, tapi ketika itu kemudian provokatornya sudah melakukan serangan. Yang sini nyerang, yang sini juga nyerang, akhirnya terjadi perang padahal pemimpinnya masih mau negosiasi, mau berbicara, tapi sudah langsung terjadi perang. Itu ada provokator dari yang pihak-pihak yang tidak baik dalam masalah ini. Nah, baru kemudian sepeninggal atau setelah lengsernya Hasan radhiyallahu taala anhuma, bersatulah kaum muslimin di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Apakah batal juga wudhu ketika tidurnya duduk tapi terlelap? Ini khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Kalau menurut pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan ulama Syafi'iyah itu pendapatnya kalau tidurnya dengan duduk kemudian bagian lubang duburnya itu tertutup ke tanah, ke tempat duduk, maka wudhunya tidak batal, Tapi kalau berbaring maka wudhunya batal. Itu pendapatnya ulama Syafi'iyah. Tidak lihat apakah lelap atau tidak lelap, patokannya itu kalau Syafi'iyah. Tapi kalau ulama Malikiyah kita sebutkan tadi, kalau tidurnya lelap maka batal posisi apapun. Kalau tidak lelap, tidurnya tidak batal dalam posisi apapun. Kalau anda condong pendapatnya ulama Malikiyah dalam bab ini, patokannya bukan posisi tidurnya. Ya, patokannya bukan posisi tidurnya, tapi patokannya adalah lelap atau tidak lelap. Wallahu a'lam bishawab. Negara. Apakah boleh menikah dengan sepupu?
Sepupu, ya sepupu. Kalau hukum secara umum ya boleh. Itu yang dari hukum syariat. Hukum secara umum adalah boleh seorang laki-laki menikah dengan sepupu wanitanya, anaknya paman atau anaknya Pak D, ya itu boleh. Itu boleh. Itu kalau hukum asal, itu hukum asal. Bahkan nanti bagaimana itu dibutuhkan pertimbangan lebih jauh. Ini bahasa apa ini? Bakarsu, osar, suramar, silakar, silat, senat, akarkar, sekarang, sikorsu. Apa? Apabila ketika sujud dan takbir intikal, telapak tangan kita direnggangkan atau dirapatkan? Jarinya maksudnya? Jarinya atau telapaknya? Telapaknya ya. Ketika sujud dan takbir intikal atau ketika takbir. Kalau yang dimaksudkan adalah telapak tangan, maka ketika mengangkat tangan tatkala takbir rakatul ihram atau takbir intikal maupun ketika sujud itu posisinya mirip sebenarnya. Yaitu apa? Telapak tangan posisinya agak dibuka. Jadi bukan gini. Bukan gini, pas sujud pun juga bukan gini, tapi dibukanya itu sekitar selebar bau. Ya, bukanya selebar bau. Bukan gini. Nah, ini sebagian salah paham. Disangkanya Rasulullah ketika sujud kemudian buka sampai kelihatan ketiaknya itu gini. Itu enggak. Bukanya itu buka telapak tangannya selebar bau. Baru sikunya yang dibuka. Nah, ya. Telapak tangannya selebar bau, sikunya yang dibuka begitu, bukan gini gitu. Itu salah paham. Baik. Itu tentang telapak tangan ketika diangkat takbiratul ihram atau takbir intikal maupun ketika sujud posisinya dibuka. Kecuali ketika apa? Kecuali kalau itu pas sujud yang dibuka sikunya itu pas sujud. Adapun kalau takbiratul ihram atau takbir hanya diangkat biasa begini, tidak buka gini, diangkat biasa ketika takbir ya, Nah, ketika sujud kemudian dalam sholat jamaah ya tentu harus memperhatikan kalau ada orang di sebelahnya tidak perlu dibuka karena akan mengganggu. Dan itu membuka itu hukumnya, membuka siku ketika sujud itu hukumnya hanya sunnah. Kalau mengganggu itu hukumnya ya tidak boleh. Maka yang tidak boleh lebih dimenangkan dibandingkan yang sunnah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum galau terus menerus dan apa solusinya? Kalau galaunya terus menerus berarti ada masalah di hatinya ya. Kalau galaunya terus menerus berarti ada masalah di hatinya. Kalau seorang galau kadang-kadang galau karena ada masalah, ada problem, itu wajar, wajar. Tapi kalau galaunya terus menerus berarti hatinya yang bermasalah, itu hatinya yang bermasalah. Solusinya gimana? Solusinya sederhana saja. Jadi firman Allah SWT, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ala ingatlah bidzikrillahi, hanya dengan berzikir pada Allah SWT tatmainnul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Dan seperti yang telah kita jelaskan, zikir itu cakupannya sangat luas. Semua bentuk ketaatan, baik itu dengan hati, dengan lisan atau dengan anggota tubuh, itu merupakan apa? Merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan itu seorang akan bisa menjadi tenang.
Sebaliknya, semua bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat hati, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki ataupun maksiat anggota tubuh yang lainnya, itu merupakan penyebab galau, ya, penyebab galau hati tidak menjadi tenang. Baik. Itu intinya di situ. Tapi mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر.